Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kultum pada pagi hari ini saya lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan surat Ad-Duha ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsya, yang artinya dan demi malam apabila telah gelap dan sunyi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Lestari Linawati SSMI selaku dosen mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyyahan. Para jemaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita yang mendalam akan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman wal Islam serta kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam pada saat ini. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini, tema kultum kita pada pagi hari ini adalah tentang kesabaran. Pengertian sabar berasal dari kata bahasa Arab yakni sabaroh, yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah, serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah SWT. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori, melainkan suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Oleh karena itu, seseorang yang menerangkan akan pengertian sabar bukan berarti dirinya itu telah memahami dan memiliki ilmu sabar. Hal ini seperti diibaratkannya oleh seorang guru yang menerangkan suatu negara. Belum tentu dirinya pernah ke negara tersebut. Dalam Islam juga, sabar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua, yaitu sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga termasuk ke dalam bagian rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam diwajibkan kita ini untuk bersabar dan dalam segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu buruk sekalipun. Mengapa sih kita sebagai seorang perawat itu harus bersabar? Ya, karena kita sebagai seorang perawat itu pastinya akan menjumpai banyak sekali karakter-karakter dan sifat pasien yang pastinya itu berbeda-beda. Tentunya kita harus memiliki kesabaran yang sangat luas untuk merawat pasien hingga pasien itu sembuh nantinya. Sabar dalam merawatnya hingga sembuh, terus kesabaran itu juga kunci kehormatan bagi seorang perawat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman akan keutamaan sabar dan sholat dalam kehidupan manusia. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa selalu bersama dengan orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikan sabar sebagai penolong mereka. Selain itu, Allah juga telah menjanjikan surga serta kedudukan yang tinggi bagi hambanya yang senantiasa bersabar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan, Allah berfirman, orang-orang bersabar akan mendapatkan balasan dengan dudukan tertinggi di surga. Begitu sekilas kultum singkat pada pagi hari ini tentang sabar yang insya Allah akan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi kita sebagai seorang perawat. Sebelum saya tutup kultum pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu sedikit, yaitu berjudul tentang Senyumlah. Jadikanmu lebih dari dewasa, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu.
Baik, makna dari lagu tersebut adalah yaitu mengajarkan kita untuk selalu senyum dan sabar atas semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan senantiasa untuk selalu murah senyum karena senyum adalah bagian daripada ibadah. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup kultum pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan pantun saya sedikit. Bendera polisi berkibar-kibar di atas peti berpapan lebar. Jika emosi sedang berkobar, kuatkan hati dengan bersabar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.